Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Faisya Syafadila dari Binus Online University dari jurusan Computer Science. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk mata kuliah karakter building agama dengan tema moderasi beragama di era media sosial, analisis konten ekstrim, dan peran influencer. Dengan narasumber saya Perkenalkan, nama saya Diana Ramawati. Saya guru kelas di KB Matahari. Baik Ibu Diana, bagaimana pandangan Ibu tentang penyebaran konten ekstrim berbasis agama di media sosial saat ini? Ya, karena banyaknya konten-konten yang bermunculan di media sosial, guru itu berperan penting untuk menjaga keamanan anak-anak dari konten-konten yang muncul dari media sosial. Karena dapat membahayakan anak-anak dan mempengaruhi perkembangan mereka. Terutama kita harus bekerja sama dengan orang tua untuk mengajarkan anak-anak agar bijak dalam bermain media sosial. Baik, lalu menurut Ibu sebagai pendidik atau pengajar, bagaimana pendidikan karakter berbasis nilai-nilai agama dapat membantu anak-anak untuk memahami keberagaman sejak mereka dini? Kita akan mengajarkan karena anak-anak di usia PAUD itu usia pondasi ya. Jadi kita akan ajarkan bagaimana beragama yang kita mulai dari dasar, tentang cara bersikap, cara bicara, cara beribadah yang benar kita mulai dari dasar. Jadi ketika anak-anak melihat konten-konten ekstrim tentang agama, sebelumnya anak-anak itu sudah kita bekali dengan aturan atau ajaran agama yang benar. Oke, lalu pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama di kelas itu seperti apa, Bu? Biasanya kita kasih contoh langsung karena anak-anak itu kan peniru ya. Jadi kebetulan di kelas kita itu ada anak yang berbeda agama. Jadi ketika waktu doa sebelum mulai belajar, doa makan, sesudah makan, itu biasanya anak-anak yang berbeda agama ini kita sendirikan. Karena cara berdoanya juga berbeda dengan kita. Nanti anak-anak atau teman-teman yang lain pasti bertanya, Bu Guru kenapa Brian tidak ikut bersama kita? Kita akan sampaikan bahwa Brian dan kita itu berbeda keyakinan. Cara berdoa, cara beribadah dan tempat beribadah pun juga berbeda dengan kita. Kita akan jelaskan secara sederhana agar anak-anak mudah memahami. Tapi dengan adanya perbedaan tidak membuat kita berbeda dalam hal bermain dan untuk mendapatkan pendidikan. Oke, baik. Lalu untuk konsep keberagaman dan sikap saling menghormati kepada anak-anak di kelas Ibu, itu cara mengenalkannya kira-kira seperti apa? Selain yang sudah disebutkan atau implementasinya mungkin? Mungkin kita kasih cerita-cerita ya, kan sekarang banyak cerita. Dari awal kita juga sampaikan bahwa kita itu berbeda. Kita itu berbeda secara bentuk fisik, gender, keyakinan. Itu kita sampaikan Kak sama anak-anak secara sederhana yang bahasa yang dimengerti anak-anak. Ketika Brian pun juga paham. Brian, teman-teman mau berdoa dulu ya. Brian, hari ini teman-teman mau belajar sholat. Jadi Brian bermain dulu. Biasanya anak-anak yang berbeda agama itu akan paham. Dia tidak akan mengganggu teman-temannya sedang belajar mengaji ataupun belajar sholat. Karena dia paham ketika dia sedang berdoa dengan perbedaan pun dia juga tidak akan diganggu atau diejek sama temannya. Contoh-contoh langsung yang untuk anak-anak itu yang lebih terasa. Oh, jadi memberikan contoh langsung Iya. seperti itu ya, Bu. Oke, baik. Lalu jika kita berbicara tentang media sosial dan pengaruhnya, apakah Ibu Diana melihat adanya pengaruh media sosial terhadap pola pikir atau sikap orang tua dalam mendidik anak-anak mereka terkait agama khususnya? Iya, karena memang sekarang ini memang PR kita itu media sosial ya. Karena media sosial itu pengaruhnya luar biasa terhadap perkembangan dalam segi apapun. Mulai dari kita bersikap, kita berkawan ataupun masalah agama. Kadang-kadang orang tua itu cari lebih mudahnya
dia mencomot dari media sosial yang cuman sepotong-sepotong. Kita sering sampaikan ke orang tua, lebih baik ikut parenting yang dimulai dari awal sampai akhir biar tahu bagaimana sih seharusnya menjaga anak-anak, mengenalkan anak-anak, entah itu tentang pergaulan, entah tentang cara mendidik, bahkan juga pengenalan tentang agama yang dari basic. Jadi kita itu berharap orang tua itu mau bekerja sama dengan kita agar untuk membantu anak-anaknya mengenalkan agama dengan lebih baik dari dasar, agar ketika mereka melihat konten-konten berbasis agama yang kurang sesuai, anak-anak sudah terlindungi karena mereka sudah paham dasar-dasar agama itu dari kecil. Berarti peran orang tua juga sangat penting. Iya, nggih. Oke, Ibu. Lalu sebagai pendidik atau pengajar, bagaimana peran Ibu Diana dalam membantu anak-anak untuk memahami nilai-nilai moderasi beragama sejak usia mereka dini? Seperti biasa kita akan bercerita karena anak-anak itu kan tidak bisa dalam penyampaian yang sekali. Jadi kita sering menceritakan kepada anak-anak. Kita kasih cerita-cerita sederhana tentang perbedaan, bahwa di sana ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha dan sebagainya. Setelah itu kita akan mengajak anak-anak biasanya berdiskusi. Teman-teman, gimana ya kalau kita lihat si Brian itu sedang beribadah, gimana sih sikap kita seharusnya gitu. Biasanya kita ajukan pertanyaan-pertanyaan dan mereka akan menjawab dengan antusias. Oh gitu ya Bu Guru, iya. Jadi kalau ada teman yang sedang beribadah, kita gak boleh ganggu, kita harus membantu kita ketika teman kita kesulitan, kita harus selalu gotong royong. Biasanya anak-anak senang kalau diajak bercerita dan anak-anak diajak berdiskusi tentang bagaimana cara mereka ketika mendapati perbedaan yang ada di sekeliling mereka. Oke, baik. Berarti pendekatannya juga harus sesuai dengan usia anak-anak yang masih iya. ini gitu ya, Bu. Oke, lalu yang terakhir nih, apa harapan Ibu Diana terhadap pemerintah ataupun platform media sosial yang ada dalam menangani konten-konten berbasis agama saat ini? Benar sekali. Kalau kami sih dari pengajar itu pengennya ya ada batasan-batasan lah. Pemerintah itu lebih tegas untuk membatasi konten-konten yang kurang bagus dalam hal apapun ya, terutama yang juga untuk yang berbasis agama ini. Karena khawatirnya anak-anak itu sudah terbiasa melihat media sosial, apa yang dilihat di media sosial itu dijadikan contoh, ditiru sama anak-anak. Makanya kita pengen tuh pemerintah itu ada batasan-batasan, terus ada gitu loh, lebih diperketat agar tidak konten-konten yang kurang bagus itu anak-anak tidak ikut menontonnya. Kalau untuk orang tua, kita itu pengennya orang tua itu mendampingi, ada batasan waktu dan juga memberi pemahaman kepada anak-anak itu. Jadi gini, ketika anak-anak menonton kita batasi, hari ini boleh menonton dari jam sekian sampai jam sekian. Terus didampingi, jadi ketika anak-anak sedang menonton HP itu didampingi. Apa sih yang anak-anak tonton ini? Cerita apa sih yang sedang anak-anak lihat ini? Kita akan menjelaskan ketika itu di dalam yang sedang dilihat anak-anak itu, oh ternyata ada sesuatu yang kurang baik. Misalnya ada perkelahian atau apa, kita sampaikan bahwa berkelahi itu tidak baik. Jadi kita dampingi ketika anak-anak menonton. Tidak kita biarkan anak-anak dengan HP-nya kita melakukan kegiatan lain. Jadi ketika kita dampingi, kita bisa menyampaikan ketika ada sesuatu yang kurang baik dilihat sama anak-anak. Oke, baik. Berarti semua pihak itu harus berkontribusi ya. Tidak bisa cuman guru aja atau orang tua saja. Pemerintah pun juga harusnya mau ikut membantu gitu. Oke, baik Bu. Semoga harapan Ibu tadi bisa terrealisasi dan kedepannya semoga dengan guru PAUD juga bisa membantu untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dalam belajar agama yang benar dan juga meningkatkan nilai toleransi dan juga empati mereka. Amin ya, terima kasih. Semoga itu harapan kami semua para pendidik PAUD. Oke, terima kasih Ibu Diana atas waktu dan kesempatan untuk wawancara hari ini. Sangat bagus sekali dan keren sekali insight dari Ibu Diana hari ini.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Sama-sama Mbak.